tahun tuh tiap tahun tuh dosennya hampir selalu ganti terus gitu. Jadi aku mau nanya dulu deh, mungkin untuk yang ujian satu ini materinya diajar siapa aja? Ini maksudnya supaya aku bisa ini memperkirakan gitu kira-kira eh, soal yang keluar bakal kayak gimana sih gitu. Oh, Pak Loka sama Bu Vida ya. Oke. Kalau Pak Loka tuh ini ya masih yang dasar banget ya. Biasanya Pak Loka tuh kalau di kelas aku ya bolanya tuh dari ilmu tuh apa, terus kayak ilmu pengetahuan tuh apa gitu. Kayak gitu nggak? Oke. Terus kalau Bu Vida ngajarin apa? Ingat nggak apa kayak sepotong-sepotong juga nggak apa-apa. Jadi yang kalian ingat aja apa sih materi yang diajar Bu Vida tuh? Kimia sampai bioenergetika. Oke. Hmm. Ya udah, kalau gitu ini ya, coba kita lihat aja. Jadi rencananya hari ini aku mau bahas soal aja, soal yang ada di Drive Academic gitu ya. Karena seingatku apa selalu aku lihat di DDKH memang belum ada yang ada kuncinya gitu. Mungkin karena ini juga pertanyaannya tuh kebanyakan pertanyaan yang nulis paragraf banyak gitu. Jadi kalau dibahas di keratin mungkin agak susah. Jadi udah kita lihat dulu aja ya. Oke, kelihatan? Oke. Ya, jadi ini adalah ujian yang tahun apa? Tahun angkatan angkatan aku berarti. Jadi ini waktu itu ujiannya kayak gini dan ini tuh konteksnya ini tuh dikerjainnya open book gitu. Jadi eh ya bisa lihat catatan-catatan sebelumnya, bisa lihat internet juga gitu. Jadi ya udah kita ini ya coba bahas satu-satu. Oke, mungkin untuk ini ya apa? Sebentar. Oke. Nah, di sini kan ada beberapa ini ya. Mungkin aku jelasin yang ini aja ya apa? eh Sciences, knowledge, biokimia, metabolisme ini kan kayaknya udah ada di ini ya catatan gitu ya. Dan ini pun dicarinya ini apa? eh, Sangat umum gitulah ya. Nah, jadi mungkin aku akan jelasin yang mungkin yang mulai dari bawah aja ya. Jadi terutama untuk yang dua ini itu berkaitan. Ya. Nah, jadi eh, sel hidup itu kan terdiri dari sel hidup itu selalu memiliki materi genetik berupa DNA gitu ya. Nah, DNA itu mengandung eh, di dalamnya itu mengandung instruksi-instruksi atau perintah-perintah untuk eh, apa namanya menghasilkan protein-protein atau misalnya zat-zat lain tertentu gitu. Biasanya sih protein gitu ya. Nah, jadi di dalam DNA ini terdiri atas jadi kalau misalnya ini DNA gitu, molekul DNA gitu ya. Nah,
DNA ini di sini itu ada bagian tertentu gitu ya. Nah, gitu ya. Misal di sini, bisa juga di sini, sini. Nah, ini ini nanti akan menghasilkan misal menghasilkan protein tertentu gitu. Melalui proses yang disebut sebagai transkripsi dan translasi gitu kan. Terus ini nanti menghasilkan protein lain. Ini nanti menghasilkan protein lain. Tuh. Ini menghasilkan protein lain. Ini bagian ini menghasilkan protein lain gitu dan seterusnya nanti banyak sekali gitu ya di satu organisme itu. Nah, bagian ini, bagian satu ini yang apa? Bagian DNA yang mengkodekan suatu protein itu disebut apa? Mengkodekan suatu protein gitu itu disebut sebagai gen gitu ya. Ini tuh satu gen, ini satu gen, ini satu gen, satu gen, satu gen. Nah, tapi memang tidak semua gen itu mengkode protein sih. Ada juga yang mengkodekan RNA saja gitu. Contohnya penyusun apa RNA penyusun ribosom. Itu nanti gennya hanya berhenti sampai RNA saja. Jadi urutan informasinya itu sebenarnya DNA digunakan untuk sebagai template untuk mensintesis RNA. RNA ini nantinya kemudian digunakan untuk eh, sebagai template gitu ya untuk menghasilkan protein. Itu prosesnya disebut sebagai transkripsi dan juga translasi. Nah, ada beberapa gen yang berhenti sampai di RNA saja gitu pada dasarnya. Nah, apa hubungannya dengan exon dan splicing? Itu adalah gini. Gen ini itu kan ketika di gen ini kan merupakan molekul DNA sebenarnya. Nah, kemudian pada proses transkripsi dia merupakan menjadi template, menjadi cetakan gitu untuk membentuk RNA gitu. Nah, RNA ini merupakan molekul yang mirip dengan DNA gitu ya. Tetapi dia hanya single strand, satu untai saja. Terus ada bahasa yang berbeda gitu kan. Bahasa yang berbeda yaitu adanya urasil bukan timin gitu. Selain itu, gulanya juga berbeda. Pakainya ribosa bukan deoksiribosa. Nah, di untai tunggal RNA ini ada dua jenis. Jadi, kalau organismenya itu prokariot, yaitu bakteri gitu ya. Bakteri dan apa namanya? Archaea. Kalau organisme eukariot, sorry, organisme prokariot, kalau organisme prokariot, RNA yang sudah jadi ini bisa langsung digunakan untuk sintesis protein itu sudah bisa langsung dijadikan cetakan pada proses translasi untuk menghasilkan protein. Tetapi kalau organismenya adalah organisme eukariot, RNA ini harus diolah terlebih dahulu. Begitu. Nah, kenapa? Karena di RNA ini itu ada daerah-daerah yang tidak mengkodekan gimana ya? Daerah yang tidak membawa informasi mengenai proteinnya gitu. Jadi dia harus dipotong dulu gitu. Jadi di sini misal gini, daerah ini itu tidak mengandung informasi untuk protein yang akan dihasilkan. Berarti dia harus dibuang gitu kan. Selain itu ini juga misalnya ini juga nggak mengandung informasi. Jadi harus dibuang. Ini misalnya nggak mengandung informasi juga harus dibuang. Nanti ini bagian ya, misal aku nama ini bagian A B C D E F G gitu ya. Tuh. Nah, karena bagian B dibuang, D dibuang, dan F dibuang, maka nanti RNA yang dihasilkan itu hanya akan mengandung bagian apa saja, bagian A, bagian C, bagian E, dan bagian G. Itu. Nah, proses pemotongannya ini, ya, proses pemotongannya, proses pemotongan RNA ini disebut sebagai splicing. Gitu. Jadi ini yang poin J, gitu ya. Proses pemotongan RNA yang seperti ini untuk membuang daerah-daerah yang tidak dibutuhkan, tidak mengkodekan.
protein atau produk yang lain. Kalau dalam kasus ini protein sih. Yang tidak mengkodekan protein itu disebut sebagai splicing prosesnya. Nah, bagian yang dipotong ini, bagian yang dipotong itu disebut sebagai intron. Intron. Oh ya, ingat ini hanya pada eukariot ya. Nah, sedangkan bagian yang tidak dipotong, dalam artian bagian yang eh, mengkodekan protein, yang membawa informasi yang dibutuhkan untuk mengkodekan protein. Nah, ini yang disebut sebagai ekson. Jadi, ini tuh ekson. Ini ekson. Ini ekson. Ini juga ekson. Gitu. Nah, ini untuk menjawab yang I. Gitu ya. Ini, jadi ekson dan splicing ini proses apa ya, adalah istilah yang berhubungan gitu ya. Jadi splicing itu proses pemotongan RNA di mana intron dibuang sehingga nanti di RNA hanya menyisakan ekson gitu. Nah, kemudian eh, yang H alpha helix ini ada hubungannya dengan struktur protein. Jadi struktur protein itu ada 4 tingkat, yaitu struktur primer, struktur protein ya. Itu struktur primer. Kemudian ada struktur sekunder, kemudian ada struktur tersier, dan terakhir ada struktur kuartener. Nah, struktur primer itu pada dasarnya struktur yang hanya urutan asam aminonya saja, gitu ya. Jadi protein itu kan dibentuk dari asam amino. Asam-asam. Jadi polimer protein itu pada dasarnya merupakan suatu polimer ya, yang monomernya adalah asam amino. Nah, struktur primer itu hanya urutan asam amino saja. Jadi secara kimia struktur primer itu pada dasarnya adalah hanya terjadi akibat adanya ikatan-ikatan kovalen. Gitu. Jadi belum ada interaksi non kovalen di situ, gitu ya. Jadi ini ikatan kovalen. Tuh. Nah, untuk yang struktur sekunder itu terjadi akibat ikatan, bukan, sorry, bukan ikatan sih, interaksi ya. Interaksi non kovalen, lebih tepatnya ikatan hidrogen sebenarnya. Ikatan hidrogen antara antara ini. Jadi pada ikatan peptidanya, ikatan peptida gitu. Nah, jadi maksudnya gimana? Jadi ikatan hidrogen yang terjadi pada struktur sekunder ini hanya melibatkan CO dan NH pada ikatan peptida gitu. Jadi NH ini kan punya H hidrogen. Nah, hidrogen ini nanti akan berikatan hidrogen dengan O dari CONH yang lain gitu. Ini misalnya. Nah, gitu. Nah, jadi kayak gini aja. Jadi pada ikatan peptida saja kalau untuk struktur sekunder. Nah, untuk struktur tersier itu nanti udah banyak. Ada interaksi kovalen, interaksi non kovalen, kovalen antar rantai samping gitu. Jadi ini yang main udah bukan ikatan peptidanya lagi, tapi rantai samping dari asam-asam aminonya gitu ya. Interaksi non kovalen ini apa aja sih? Banyak. Ada interaksi hidrofobik, ada interaksi apa ionik, ada antara muatan apa residu yang bermuatan positif dan bermuatan negatif gitu ya. Ada juga ikatan hidrogen juga ada gitu ya. Nah, ini macam-macam ini untuk yang tersier ini. Tapi poinnya adalah yang terlibat adalah rantai samping gitu ya. Nah, kalau untuk struktur kuartener itu interaksi non kovalen juga,
antara dua eh, ini antara dua polipeptida yang berbeda, antara dua untai yang berbeda gitu. Jadi maksudnya apa? Kalau tersier ini dia masih satu untai. Jadi masih di untai yang sama gitu. Masih gini-gini aja gitu ya. Nah, kalau kuaterner ini udah dua untai. Jadi atau dua atau lebih untai. Jadi misal gini, satu untai. Terus sini ada untai yang lain gitu. Nah, di sini itu ada interaksi kuaterner gitu. Nah, alpha helix itu merupakan suatu bentuk dari struktur sekunder gitu ya. Jadi struktur sekunder itu ada macam-macam dan alpha helix itu merupakan salah satunya gitu ya. Jadi nanti bentuknya ya sesuai namanya bentuknya helix gitu ya. Kok gini sih? Ini. Nah, itu nanti bentuknya. Jadi alpha helix ini merupakan salah satu jenis dari struktur sekunder aja gitu. Oke. Nah, kalau ATP itu adalah suatu molekul ya yang merupakan eh, sering disebut sebagai energy currency of the cell gitu. Jadi satuan energi sel. Molekulnya seperti apa? Molekulnya itu pada dasarnya ada adenosin. Adenosin itu ya ini apa? Suatu gula gitu ya. Oh ya, lagi ya aku ingetin ini tuh konteksnya open book. Jadi kalian sebenarnya nggak perlu ngapalin ini gitu. Kalau misalnya kalian yang dapat soal ini gitu ya. Jadi ada gula, kemudian di sini ada tiga fosfat karena trifosfat gitu ya. Itu. Nah, terus di sininya ada basa adenin gitu ya. Tuh. Nah, jadi ini adalah molekul adenosin trifosfat gitu. Oke, stereoisomer. Stereoisomer itu ya mungkin kalian udah belajar di apa, SOM juga ya, senyawa organik monofungsi gitu ya. Stereoisomer itu apa? Stereoisomer itu adalah isomer yang hanya berbeda pada stereokimia saja. Jadi yang berbedanya itu pada susunan atomnya Pak eh, di ruang tiga dimensi gitu. Jadi ikatannya sama, ikatan apa hubungan antar atomnya sama. Cuma penyusunannya di ruang tiga dimensi itu yang berbeda. Contoh yang paling gampang ya apa cis trans atau RS atau EZ gitu kan, yang kalian udah tahu di kimia organik gitu. Nah, biomakromolekul tuh pada dasarnya ya makromolekul yang biologis gitu kan. Makromolekul itu sendiri apa? Makromolekul itu adalah molekul yang ukurannya besar ya, pada dasarnya. Molekul yang ukurannya besar dan ada di sistem biologis pada dasarnya gitu biomakromolekul itu. Terus metabolisme itu kalau nggak salah Paloka itu kebuknya segala proses kimia yang ada di dalam tubuh itu disebut sebagai metabolisme gitu ya. Dan nanti metabolisme itu dibagi menjadi dua secara umum yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme itu artinya adalah reaksi-reaksi yang eh, mengubah molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Anabolisme itu kebalikannya. Anabolisme itu artinya reaksi-reaksi kimia yang menghasilkan molekul kompleks dari molekul-molekul sederhana. Kata itu artinya turun, ana itu artinya naik gitu ya. Jadi ya kebayang lah ya kenapa dibilang seperti itu. Gitu. Biokimia berarti apa ilmu yang mempelajari apa ilmu yang mempelajari reaksi-reaksi kimia di dalam sistem biologis. Gitu. Nah, knowledge dan sciences ini sangat teknikal artinya, jadi aku juga udah lupa. Tapi yang jelas ini harusnya ada di uh, internet lah. Atau di kuliahnya Pak Loka juga harusnya ada sih. Aku waktu itu inget lalu di kelas suruh ngerangkum gitu tiap tiap pertemuan. Oke,
Eh, Selanjutnya nomor dua, bentar ya. Ya, ini hubungannya dengan eh apa tiga domain kehidupan gitu ya, yaitu bakteria, archaea, dan eukarya. Persamaan dan perbedaannya. Ya. Nah, jadi bakteria, archaea, dan eukarya itu merupakan tiga domain domain kehidupan gitu ya. Nah, persamaannya apa? Persamaannya paling gampang adalah ya sama-sama berbasis sel gitu ya, sama berbasis sel sehingga sama-sama memiliki materi genetik berupa DNA gitu persamaannya. Sudah masih banyak sih persamaannya, tapi yang utama yaitu sama-sama berupa apa sama-sama memiliki materi genetik berupa DNA yang kemudian eh, digunakan untuk sintesis protein melalui proses transkripsi dan translasi gitu kan. Nah, biasanya perbedaannya nih gitu ya. Perbedaannya bakteria dan archaea itu kita sebut sebagai prokariot. Maksudnya apa? Maksudnya dia tidak memiliki membran inti gitu ya. Jadi kalau bakteria dan archaea, jadi ini bakteria, archaea dan eukarya gitu ya. Bakteria itu dan archaea juga prokariot. Archaea prokariot juga, sedangkan eukarya itu eukariot sesuai namanya gitu ya. Jadi prokariot itu tidak punya membran inti, eukariot itu punya membran inti gitu. Nah, yang kedua mungkin ini juga ya apa dinding apa bukan dinding sel, membran selnya. Komponen utama membran selnya itu beda. Ini membedakan bakteri dan archaea, archaea terutama ya. Jadi kalau bakteria dan eukarya itu membran selnya terdiri dari eh, ini apa? Itu adalah fosfodiester gitu kan. Bukan fosfodiester sih. Ini apa sih? Fosfolipid, fosfolipid ester gitu. Nah, kalau di archaea itu dia menggunakan fosfolipid ether. Jadi maksudnya apa? Jadi fosfolipid itu terdiri dari apa? Dari gliserol gitu kan. Gliserol. Nah, yang ini terhubung ke fosfat gitu ya. Nah, yang dua ini terhubung ke rantai asam lemak gitu kan. Rantai apa? Rantai lipid gitu. Nah, bedanya kalau fosfolipid ester itu nanti ini ester gitu. Oh, gitu. Nah, itu kan. Jadi ikatannya itu ikatan ester. Tuh. Fosfolipid ester tuh kayak gini. Nah, kalau fosfolipid ether ya ether gitu. Jadi sebentar. Jadi nanti ikatannya ya gini aja gitu. Nah, gitu. Ya, jadi ini langsung alkil gitu di sananya, bukan. Jadi ether di sini kan bukan ester gitu ya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ya perbedaan bakteri archaea eukarya. Untuk anak batas waktu kita ya udah dua ini aja, tiga ini aja karena nanti takutnya soal yang lain nggak kebahas gitu. Oke, sekarang kita ke nomor tiga. Ya,
Protein terlarut yang kita jumpai di alam dalam sel biasanya dalam bentuk struktur tersier atau kuaterner. Jelaskan kenapa struktur ini mudah rusak dengan perubahan pH, penambahan deterjen, atau dengan pemanasan. Oke, untuk menjawab soal ini kita balik lagi ke ikatan apa yang menyebabkan struktur tersier dan kuaterner ini ada, gitu ya. Apa tadi? Struktur tersier dan kuaterner itu ada akibat interaksi non-kovalen. Poinnya di sini ya. Interaksi non-kovalen gitu. Ada yang kalau tersier antara rantai samping, kalau kuaterner antara dua unta yang berbeda gitu. Ya pada dasarnya sih rantai sampingnya juga gitu. Cuma antara dua unta yang berbeda gitu. Tapi poinnya di sini adalah dia adalah interaksi non-kovalen. Nah, interaksi non-kovalen itu lemah gitu ya. Jadi struktur tersier dan kuaterner itu akibat dari ikatan apa interaksi non kovalen. Interaksi non kovalen ini merupakan interaksi yang sangat lemah gitu ya dibandingkan dengan interaksi kovalen gitu ya. Itulah kenapa struktur primer itu sangat sulit di apa namanya sangat sulit dirusak. Tapi kalau interaksi apa kalau struktur sekunder, tersier dan kuaterner itu mudah gitu ya. Jadi contohnya apa perubahan pH? Perubahan pH itu contohnya apa? Contohnya ya, misalnya, misal eh, ada dua residu yang sedang berikatan ini apa? Berikatan hidrogen gitu ya. Jadi misal di sini ada residu O OH gitu. Ada residu yang rantai sampingnya kayak gitu. Di sini ada C sorry balik COOH juga gitu. Jadi COOH gitu. Nah, ini adalah interaksi apa ikatan hidrogen gitu kan. Nah, misalnya pH-nya ini dinaikkan, pH tinggi gitu ya. Akibatnya apa? Ini kan COOH itu kan gugus asam karboksilat ya. Asam karboksilat kalau pada pH tinggi akan terdeprotonasi, akan melepas H+ gitu pada dasarnya. Akibatnya apa? Akibatnya strukturnya jadi COO- dan COO-, gitu kan. Nah, dua residu bermuatan negatif ketemu deketan. Akibatnya apa? Tolak menolak lah dia, gitu kan. Karena negatif ketemu negatif, gitu kan. Muatan sama, tolak menolak, gitu. Akibatnya apa? Yang tadinya mereka berikatan hidrogen kuat dan menjaga strukturnya, gitu ya, dan dekat-dekatan berdekatan, gitu ya. Akibat sekarang menjadi COO-, ion karboksilat, gitu, eh, yang malah karena dia sama-sama negatif, maunya tolak menolak, gitu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya strukturnya bisa rusak, gitu ya. Oke. Oke, yang kedua, penambahan deterjen. Ya. Penambahan deterjen itu bisa merusak struktur. Kenapa? Karena deterjen itu merupakan molekul yang bersifat amfifilik, gitu ya. Jadi, deterjen yang paling umum digunakan itu kan pada dasarnya adalah oke, deterjen yang paling umum digunakan itu namanya SDS, sodium dodesil sulfat, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, sodium dodesil sulfat itu strukturnya seperti ini. O minus gitu. Nah, sodium dodesil sulfat itu memiliki apa? Bagian yang hidrofobik di sini ya. Dan bagian hidrofilik di sini gitu. Nah, protein itu kan terbentuk dari interaksi-interaksi terutama struktur tersiernya ya.
tersier dan kuaterner, itu kan terbentuk dari interaksi antara asam-asam amino yang bisa berinteraksi pada dasarnya gitu. Jadi eh, asam-asam amino yang hidrofobik itu nanti cenderung mengumpul jadi satu sesama hidrofobik. Sementara itu yang hidrofilik itu cenderung kumpul jadi satu sama lain dengan yang hidrofilik juga gitu. Nah, jadi nanti kalau secara umum tuh bagian luar dari protein itu hidrofilik, terus bagian dalamnya hidrofobik gitu. Jadi bagian luarnya itu secara umum hidrofilik, bagian dalamnya hidrofobik. Nah, tapi kalau ketemu deterjen, akibatnya apa? Akibatnya yang hidrofilik bisa berinteraksi dengan yang ini, yang hidrofobik bisa berinteraksi dengan yang itu. Gitu. Akibatnya nanti hidrofilik dan hidrofobik ini bisa saling berinteraksi gitu. Sehingga apa? Sehingga struktur dari proteinnya bisa rusak gitu. Nah, kalau pemanasan ini jelas ya, pemanasan itu nanti akan membuat molekul-molekulnya bergetar dengan lebih cepat gitu kan. Akibatnya apa? Akibatnya dia susah untuk mempertahankan struktur yang berikatan dengan apa? Susah mempertahankan interaksinya dengan yang lain gitu pada dasarnya. Jadi nanti eh, apa? Sehingga nanti struktur tersier atau kuaternernya juga rusak gitu. Oke, itu nomor tiga. Ya, untuk nomor 4 dan 5 ini sebenarnya ini ya, 4 5 ini ini sebenarnya pertanyaan yang Pak Loka bakal benerin asalkan nulis gitu loh. Jadi kalau membran biologi itu ya pada dasarnya ya komposisinya kan macam-macamnya, ada phospholipid layer, kemudian ada apa namanya? Protein-proteinnya, kemudian ada juga apa namanya? Beberapa molekul lain seperti kolesterol, kemudian proteinnya itu pun sendiri ada yang merupakan glikoprotein, terus ada juga yang glikolipid gitu kan. Ya. Kalau fungsi-fungsinya, protein yang paling banyak fungsinya ya. Pada dasarnya protein itu bisa ada yang menjadi reseptor atau sarana komunikasi dengan sel lain atau dengan apa zat kimia gitu ya. Apa dengan zat kimia seperti hormon atau apa namanya eh, neurotransmitter gitu ya, macam-macam. Nah, terus ada juga yang berperan sebagai channel atau jalur apa saluran masuk keluarnya molekul-molekul kecil seperti ion atau apa, nutrisi gitu ya. Ya, macam-macam fungsinya. Ada juga yang berperan sebagai enzim gitu untuk mengkatalisis reaksi yang terjadinya memang di membran sel gitu. Nah, untuk nomor 5 DNA ya. DNA ya molekulnya double helix, kemudian terdiri dari 4 basa, apa 4 basa yang kemudian mengkodekan ini ya protein. Nah, kenapa dia dikatakan blueprint of life itu ya karena DNA itu tadi mengandung instruksi yang diperlukan untuk sintesis molekul apa molekul-molekul yang dibutuhkan dalam seluruh eh, proses kimia yang ada di dalam sel itu utamanya protein sebenarnya. Protein-protein yang disintesis itu ya balik lagi fungsi protein itu macam-macam, ada yang sebagai enzim, ada yang sebagai reseptor, ada yang sebagai channel gitu-gitu. Oke, untuk dari yang ini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Ya. Kalau kalian berarti besok close book ya ujiannya? Oh, belum ada info.
Soalnya tahun kami itu ujiannya dua-duanya open book gitu. Jadi eh kurang tahu nih nanti gimana ya. Oke deh, kalau gitu kita coba ke soal lain aja dulu ya. Oke, ini ada soal tahun 2019. Sorry, 2021. Sorry, 2021. 2021 itu DDKH-nya masih online ya. Jadi ya masih pakai ini website kuliah FMIPA 19. Oke, kita coba ya. Ini struktur asam amino gitu ya. Di antara pernyataan berikut memiliki stereoisomer memiliki gus R yang non-polar atau C asimetrik. Pernyataan yang benar adalah oke. Di sini paling gampang itu kalau kita udah bisa menentukan mana sih rantai utamanya gitu ya. Jadi rantai utamanya itu yang mana? Rantai utamanya itu ingat asam amino itu sebenarnya struktur umumnya itu NH2 C COOH. Terus di sini nanti CH dan ada gugus sampingnya gitu ya. Nah, struktur mana sih yang NH2 CH COOH itu ada di mana? Ini ya. Nih, NH2 CH COOH gitu kan. Nah, berarti ini rantai samping apa sorry ini adalah rantai utama berarti gugus R-nya, gugus sampingnya itu adalah yang ini. Ini tuh adalah R-nya gitu. Nah, yang pertama ini kan ditanya memiliki stereoisomer atau tidak gitu. Nah, semua asam amino itu memiliki stereoisomer kecuali kalau R-nya H gitu ya. Kalau R-nya H, berarti kan ini CH sama CH, R-nya ini C-nya mengikat dua H gitu kan. Nah, kalau C-nya mengikat dua H, berarti kan dia tidak punya stereoisomer gitu. Dia tidak kiral maka malah gitu ya. Nah, jadi gimana? Ini R-nya bukan H. Jadi dia bisa memiliki stereoisomer. Yang kedua memiliki Gus R yang nonpolar. R di sini itu cuma gimana sih kalau R-nya ini digambar? R-nya itu cuma CH, CH3, CH3 gitu kan. Nah, ini nonpolar atau tidak? Nonpolar ya ini. Karena cuma terdiri dari apa? Gugus-gugus alifatik gitu ya. Cuma CH, CH3, CH3 cuma hidrokarbon gitu lah ya. Nah, akibatnya apa? Dia R-nya adalah gugus yang nonpolar. Tuh. Nah, tiga memiliki atom C asimetrik ya iya pasti gitu ya. Kalau dia memiliki stereoisomer, dia akan memiliki C asimetrik gitu. Nah, pernyataannya benar apa berarti? Satu, dua, tiga. Tiga-tiganya benar gitu ya. Oke, ini membran sel. Membran sel udah diajarin belum? Ya udah ya. Oke, membran sel udah diajarin. Difusi molekul melalui membran sel dapat pengaruh oleh apa? Oke, apakah dipengaruhi gradien konsentrasi? Ya, bisa ya, bisa dipengaruhi, Pak. Dipengaruhi gradien konsentrasi. Ya, jadi molekul itu akan cenderung bergerak ke arah yang konsentrasinya lebih rendah, gitu ya. Ya, dipengaruhi gradien konsentrasi. Muatan molekul. Ya, muatan molekul itu mengaruhi ya. Jadi, eh, molekul positif akan cenderung bergerak ke arah yang muatannya lebih negatif, gitu, atau lebih sedih, lebih kurang positif, gitulah ya. Sedangkan molekul yang negatif itu cenderung bergerak ke arah daerah yang muatannya kurang negatif, gitu. Jadi lebih positif. Gitu. Jadi dipengaruhi. Ukuran, ukuran juga mempengaruhi, tapi mempengaruhinya itu lebih ke
molekul apa sih yang bisa melewati membran sel gitu. Jadi molekul-molekul yang bisa melewati membran sel secara langsung itu adalah molekul-molekul yang bersifatnya nonpolar gitu ya umumnya. Dan itu pun yang kecil-kecil gitu. Nah, jadi ukuran molekul juga mempengaruhi. Jadi terutama terutama ion-ion gitu ya. Ion-ion yang ion-ion itu nggak bisa melewati membran sel secara langsung gitu ya. Kenapa? Karena membran sel itu kan komponen utamanya fosfolipid yang dimana lipidnya itu kan sangat nonpolar gitu. Jadi ion tuh nggak suka banget ada di dalam situ gitu. Jadi nanti ukuran molekul tuh bisa mengaruhi. Nah, yang keempat protein membran. Iya ya, ini mempengaruhi gitu. Jadi protein membran itu pada dasarnya ada untuk memfasilitasi molekul yang nggak bisa keluar masuk secara langsung lewat sel, lewat membran selnya gitu. Dan untuk meregulasi juga, jadi nggak sembarangan masuk, nggak bisa Aduh sembarangan sakit mama. molekul yang masuk gitu. Nah, jadi di sini yang benar adalah yang C. Oke, selanjutnya eh, ini ya, 70% komponen sel terdiri atas air. Iya benar. Ya. Asam organik, asam fosfat, dan asam karbonat bertindak sebagai buffer. Iya benar ya. Jadi eh, sebenarnya kalau di kimia itu sendiri kan buffer itu apa aja asal dia Hmm. asam lemah atau basa lemah tuh bisa bertindak sebagai buffer Terbaru-baru. gitu. Nah, tapi kalau di sistem biologis sendiri, memang yang buffer yang paling umum itu adalah asam fosfat dan karbonat gitu. Buffer fosfat itu contohnya ada di darah, sorry, di sel ya. Buffer fosfat itu contohnya ada di dalam sel, di mana di sitoplasmanya gitu. Nah, sedangkan buffer karbonat itu adanya di darah gitu ya. Kalau asam organik ini maksudnya kayak asam-asam ini loh, asam-asam apa namanya? Asam karboksilat. Itu biasanya kalau di biokimia kita sebutnya sebagai asam organik. DNA, fosfolipid, dan glikogen termasuk makromolekul. Iya, ya. DNA, fosfolipid, dan glikogen ini termasuk molekul-molekul yang eh, besar gitu ya. DNA itu merupakan asam nukleat, fosfolipid itu ya lipid, sedangkan glikogen itu termasuknya ke dalam karbohidrat. Gitu. Jadi makromolekul itu sorry, mikromolekul ya ini, sorry, bukan makromolekul. Ini mikromolekul, berarti ini salah ya. Oke. Nah, jadi yang benar apa? Satu dua aja gitu. Jadi kalau makromolekul sendiri itu di dalam biokimia ada 4 jenis. Ada karbohidrat, ya. Kemudian ada lipid, ada protein, dan ada asam nukleat. Tuh. Selama dia masuk ke empat ini, salah satu dari keempat ini, maka dia adalah makromolekul. Nah ini ATP ya tadi ya. Jadi ATP itu ada tiga jenis gugus sebenarnya. Ini adalah gugus fosfatnya ada tiga, yang ini fosfat gitu ya. Kemudian ini adalah gula ribosa, yang ini adalah basa adenin gitu. Yang satu gugus ribosa dan adenosin. Ini adenin ya harusnya. Karena adenosin itu adenin dan gula ribosa itu disebut sebagai adenosin gitu. Jadi gugus ribosa dan adenin masing-masing memiliki atom cekiral. Ini salah ya, karena adenin itu nggak punya cekiral gitu ya. Kalau kamu lihat di sini, ini karbon di adenin ini ikatan rangkap semua. Ikatan rangkap itu nggak mungkin kiral gitu. Jadi ya ini salah.
gitu ya. Amina pada rantai cabang pada gugus adenin dengan N sebagai atom pusat memiliki susunan domain elektron yang sama dengan gugus ribosa dengan atom O pada cincin sebagai atom pusat, yakni tetrahedral. Jadi maksudnya apa? Jadi di sini tuh ditanyainya adalah ini dan ini, ya. Itu apakah dia sama-sama tetrahedral gitu. Nah, yang N yang atas itu kan NH2 pada ikatan ke C, kemudian jadi ada N, ya dia berikatan dengan C, berikatan dengan H, berikatan dengan H, gitu kan. N itu elektron valensinya berapa? 5. Elektron valensinya N itu 5. Udah kepake 3 berikatan. Berarti duanya apa? Duanya elektron bebas, gitu kan. Nah, apakah ini domain elektron yang tetrahedral? Iya, gitu ya. Karena dia 4. Jadi dia punya 4 pasangan elektron, gitu kan. 4 pasangan elektron jadi apa? Tetrahedral. Nah, untuk yang O itu, O ini kan mengikat apa? O ini ke C, gitu kan. Nah, terus O ini elektron valensinya 6, udah kepake 2. Berarti dia masih punya 4. 4 ini jadi 2 pasang elektron bebas. Tuh. Nah, akibatnya apa? O punya 4 pasang elektron di sekitarnya. Kalau dia punya 4 pasang elektron, berarti domain Lanjut. geometri domain Ya, Bang. elektronnya apa? Tetrahedral juga. Jadi nomor 2 ini benar. Energi yang tersimpan pada ikatan ester fosfat alfa lebih kecil dari ester fosfat gamma. Oke, maksudnya apa? Jadi fosfat itu kan ada 3 nih, ada 3 fosfat, gitu ya. Ini, itu kan. Nah, eh, jadi fosfat ini yang kalau ini kan gulanya, gitu ya. Ini basanya, gitu ya. Nah, fosfat yang paling dekat dengan gula itu disebut sebagai fosfat alfa. Terus yang ini, yang kedua itu disebut sebagai fosfat beta. Yang ketiga itu disebut sebagai fosfat gamma, gitu. Nah, energi yang terlibat pada ikatan ester fosfat alfa lebih kecil dari ester fosfat gamma. Itu maksudnya adalah kalau ini dipecahin, ya, sama sama ini dipecahin, nih. Nah, energinya banyakkan mana, gitu. Nah, energinya bakal banyakkan yang gamma, gitu ya. Jadi, yang tersimpan pada ester fosfat alfa lebih kecil dari fosfat gamma ini benar, gitu ya. Jadi yang gamma yang lebih besar. Jadi ini jawabannya itu 23. Tapi mana ya 23? Oh, kayaknya ada di posisi itu deh. Ya, ini ada pilihan lagi di sini tuh. Sorry, ini ya 23. Nah, oke. Nah, di sini tuh eh, kenapa yang gamanya lebih gede? Itu karena gini. Kalau kalian lihat strukturnya ATP, setiap fosfat itu muatannya ada negatifnya gitu kan. Fosfat itu muatannya negatif, ini negatif. Ini malah minus 2. Nah, jadi kalau misalnya gamma ini lepas, dia itu eh, kita menjauhkan suatu muatan negatif dari 2 muatan negatif yang lain gitu. Akibatnya apa? Akibatnya energinya besar. Jadi fosfat gamma ini pengen banget lepas dari situ. Kenapa? Karena dia negatif, dekat-dekatan sama yang negatif. Naturalnya, alaminya dia akan tolak menolak gitu. Jadi ketika ketika ester ini dilepas, wah gamma ini seneng banget gitu. Karena ya udah sekarang dia bisa terlepas dan dia bisa menjauh dari alfa dan beta gitu. Ya. Sedangkan kalau ketika yang alfa yang dicabut gitu ya, alfa yang diputus ester fosfatnya, ya alfa ini kan negatif. Sedangkan si gula dan ribosa ini nggak bermuatan gitu. Dia dilepas tuh ya ya udah lepas aja gitu. Dia nggak ada insentif apa-apa untuk lepas gitu kan. Jadi ya udah dia nggak ada kayak
gaya dorong yang kuat seperti ketika gamma melepas gitu kan. Nah, akibatnya apa? Energinya lebih kecil daripada yang gamma gitu. Ya, untuk yang pasang-pasangan gini, eh kita nggak dikasih tahu pasangannya apa gitu ya. Jadi, eh ya udah kita agak lewatin dulu aja deh ini ya. Nah ini, ikatan kovalen menjaga struktur dari biomolekul. Yang benar yang mana gitu kan? Yang pertama, gaya London menstabilkan struktur lipid sederhana triasil gliserol. Yang kedua, ikatan hidrogen menstabilkan struktur lipid membran fosfatidilkolin. Tiga, gaya van der Waals menstabilkan struktur DNA. Empat, ikatan ionik gugus fosfat menstabilkan struktur DNA. Hmm, oke. Ini sebenarnya ada beberapa soal yang agak ini ya, agak rancu sebenarnya. Karena ikatan itu kan harus antara dua atom dong. Namanya juga ikatan gitu. Nah ini ikatannya tuh dengan siapa gitu kan? Nggak terlalu dijelasin sama dia sebenarnya di sini. Tapi gini, kalau yang satu itu benar ya, karena memang molekul-molekul yang non polar itu biasanya distabilkannya cuma bisa dengan kayak London gitu sih. Nah, kemudian yang kedua, ikatan hidrogen menstabilkan struktur lipid membran fosfatidilkolin. Fosfatidilkolin itu strukturnya itu jadi gliserol gitu ya. Ini asam lemak. Nah, terus ininya fosfat, terus kolin. Satu, dua, tiga, N. Satu, dua, tiga, plus. Nah, fosfatidilkol itu strukturnya gini. Gitu ya. Jadi, apakah dia distabilkan oleh ikatan hidrogen? Menurutku enggak. Ya. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa berikatan hidrogen di sini. Gitu. Jadi, N, terutama N ya, kolinnya ini loh terutama. Jadi, nitrogennya ini kan elektron bebasnya udah habis ya. Jadi, dia udah nggak punya elektron bebas gitu. Dan dia nggak berikatan dengan hidrogen. Mau berikatan hidrogen gimana? Gitu kan. Jadi menurutku yang nomor dua ini salah gitu. Nah, jadi pilihannya tinggal satu tiga sebenarnya di sini ya. Jadi kayak Van der Waals menstabilkan struktur DNA, iya bener. Kayak Van der Waals ini, kayak Van der Waals di mana sih? Jadi DNA itu kan bentuknya gini, double helix ya, double helix gini. Nah, bahasa-bahasanya itu nanti dia membentuk struktur seperti tangga gini. Nah, antara satu tangga dengan yang tangga yang lain itu nanti akan ada gaya Van der Waals-nya gitu. Ya, jadi itu kayak Van der Waals itu ada di situ gitu. Nah, kemudian nanti dia akan menstabilkan struktur DNA-nya gitu. Kenapa dan gaya Van der Waals ini tuh merupakan gaya yang signifikan gitu. Jadi penstabilannya DNA ini memang mayoritas karena adanya gaya Van der Waals ini. Kenapa bisa jadi penting banget padahal Van der Waals ini kan termasuk interaksi yang relatif lemah gitu ya dibandingkan ikatan hidrogen gitu misalnya. Itu karena asam-asam apa karena basa nitrogennya DNA itu sangat banyak gitu. Jadi eh, walaupun lemah tapi karena banyak jadinya kuat gitu. Nah, yang keempat ikatan ionik oleh gugus fosfat menstabilkan struktur DNA. Nah, ini salah ya. Kenapa? Karena gugus fosfat itu kan negatif semua. Jadi ikatan ionik kalau gugus fosfat dengan gugus fosfat yang lain pada DNA berinteraksi, itu mereka nggak berikatan ionik, dia malah tolak menolak gitu. Jadi justru fosfat-fosfat ini tuh
membuat struktur DNA tidak stabil gitu. Oleh karena itu kalau di dalam sel biasanya DNA itu diikat atau di apa fosfatnya itu diikat dengan suatu protein yang bermuatan positif yang disebut sebagai protein histon. Gitu. Jadi protein histon itu adalah protein yang akan mengikat DNA gitu dan akan berinteraksi ionik dengan gugus fosfat pada DNA supaya nanti DNA-nya bisa lebih stabil gitu. Histon ini akan dilepas dari DNA hanya ketika DNA-nya mau dipakai untuk ya tadi transkripsi atau translasi gitu. Atau ketika DNA-nya mau direplikasi atau dilipat gandakan, yaitu ketika selnya mau membelah gitu ya. Jadi ini yang benar adalah satu dan tiga. Nah ini juga pilihan eh, tapi sebenarnya gini, satuan terkecil makhluk hidup itu ya sel gitu ya. Itu sel. Nah, bagian penyusun satuan terkecil makhluk hidup yaitu sel yang memiliki dua membran. Nah, ini tuh ada kalau yang kita jumpai yang umum dijumpai itu ini ada dua ya. Bagian penyusun satuan terkecil makhluk hidup bagian sel pada dasarnya, bagian penyusun sel yang memiliki dua membran itu adalah apa? Ada dua yang biasa kita jumpai yaitu mitokondria yang menghasilkan energi buat sel dalam bentuk ATP gitu ya. Dan juga kloroplas tempat terjadinya fotosintesis gitu. Nah, energi TK ini udah dipajarin ya berarti sama Bu Fida. Yang nomor 8. Enzim kreatin kinase mengkatalisis reaksi fosforilasi protein kreatin dengan energi bebas standar sekian. Reaksi ini mengikuti persamaan seperti berikut. Pada reaksi 7 diketahui ATP sekian, ADP sekian, fosfokreatin sekian, dan kreatin sekian. Oke. Nah, untuk ini kan hubungannya dengan kespontanan dan kesetimbangan gitu ya. Nah, jadi kita harus cari dulu apanya? Kita harus cari ininya, apa namanya, delta G-nya gitu. Atau minimal K-nya lah. Ya, dua-duanya sih harus kita cari. Jadi kita harus cari apa dulu? Misal kita cari K-nya dulu, gitu ya. K-nya itu dapat dari mana? Dapat dari ini kan. Kita udah belajar di kimia dasar juga bahwa delta G itu adalah delta G standar ditambah RT ln Q, gitu ya. Di mana Q itu adalah koefisien reaksi atau hasil bagi reaksi. Nah, ketika kesetimbangan, ketika kesetimbangan itu Q sama dengan K dan delta G sama dengan nol. Maka nanti kita dapat bahwa delta G nol itu sama dengan min RT ln K gitu. Nah, berarti K didapat dari mana? K itu didapat dari E pangkat min delta G per R. Delta G nol per RT gitu. Nah, ini tinggal dimasukin angkanya sebenarnya. E pangkat minus delta G-nya kan delta G nolnya kan 12,6 kilojoule per mol. Berarti 12.600 gitu ya. Kita ubah ke joule per mol aja biar jadi ini apa? Biar bisa kita coret dengan R dan T-nya gitu ya. R kita pakai 8,314, T-nya kita pakai 2, sorry bukan 298, ini kan 37 derajat Celcius ya. 37 derajat Celcius itu berarti berapa? Kali 310 gitu kan berarti. Nah, berapa nih hasilnya? Coba.
Ya, kalau ini kalau dihitung tuh sekitar 7,53 kali 10 pangkat 3 min 3 ya. Ya, angka yang paling mendekati yang ini sih. Ya, 4. Nah, terus reaksinya berlangsung kemana? Kita hitung pakai persamaan yang ini. Gitu ya. Kita hitung pakai delta G-nya. Atau sebenarnya kita hitung, nggak perlu hitung delta G sebenarnya. Kita perlu hitung Q aja udah cukup sebenarnya sih. Jadi Q itu apa? Q-nya itu adalah eh, P tambah ATP tambah E keseimbangan PPI tambah ADP tambah E. Jadi enzim ini kan cuma katalis ya. Jadi sebenarnya reaksi total itu cuma P tambah ATP keseimbangan dengan PPI tambah ADP. Berarti Q-nya apa? Konsentrasi ADP, konsentrasi, sorry, ya udahlah kita baca dulu PPI-nya dulu. Konsentrasi dari PPI kali konsentrasi ADP dibagi dengan konsentrasi P kali konsentrasi ATP. Bukan. Jadi ya kayak tebang keseimbangan biasa untuk hitungnya ya. Jadi yang konsentrasi di kanan dipangkat koefisien dibagi konsentrasi kiri dikalikan dipangkat koefisien. Nah, kita tinggal masukin angkanya. Ini semuanya udah dalam milimolar dan karena atas bawah itu sama-sama ada dua ya. Jadi dua itu maksudnya nggak dua dua konsentrasi yang dikalikan dan nggak ada pangkat-pangkatannya. Jadi sebenarnya kita masukin dalam milimolar aja udah bisa. Jadi ini tuh 2,5 dikali berapa? 1,05 dibagi dengan 1 dikali 4 gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah berapa? Ini hasilnya adalah 0,656. Nah, karena Q ini jauh lebih besar daripada K gitu ya. Karena Q jauh lebih besar daripada K, maka keseimbangan bergeser ke kiri gitu. Kalau Q-nya kurang dari K, maka ya keseimbangan bergeser ke kanan gitu ya. Ini sudah ada di mana kimia dasar. Jadi kalau arah ke kiri itu berarti apa? Berarti itu dari ke arah. Jadi kalau ke reaksi yang ke kanan itu kan adalah fosforilasi protein kreatin dengan uh, ya ke kanan itu fosforilasi protein kreatin. Sedangkan yang ke kiri berarti defosforilasi protein kreatin gitu kan. Jadi reaksinya itu berlangsung spontan ke arah mana? Ke arah defosforilasi yaitu ke kiri gitu ya. Jadi di sini jawabannya adalah 2, 4 gitu. Hidrosis ATP menghasilkan energi yang sangat tinggi sebab reaksi pembentukan ATP merupakan reaksi endoterm. Di sini hidrosis ATP energi yang sangat tinggi itu benar. Reaksi pembentukan ATP merupakan reaksi yang endoterm itu juga benar ya. Nah, jadi eh, reaksi pembentukan ATP itu endoterm. Berarti kan apa hidrolisis ATP-nya eksoterm gitu. Jadi karena reaksi pembentukan ATP-nya endoterm, maka hidrolisisnya eksoterm. Hidrolisisnya menghasilkan energi yang sangat tinggi gitu. Jadi saling berhubungan dua pernyataan ini ya. Gitu. Ini struktur di peptida valilisin gitu ya. Nah, muatan valilisin pada pH 10 dan pada pH 9 gitu. Nah, jadi valilisin itu kan ya valin dan lisin gitu. Jadi valilisin itu berarti yang di ini apa di ujung N-nya itu adalah valinnya, yang kemudian di ujung C-nya, di ujung akhirnya itu adalah lisinnya. Nah, jadi kalau kalian lihat ini N, C, C,
N, C, C. Nah, berarti apa? R-nya itu ini. R-nya ini R-nya valin, ini R-nya lisin gitu. Nah, di sini diketahui bahwa ada PKA-PKA-nya nih. Nah, tapi nggak semua PKA ini akan kita gunakan sebenarnya. Kita perhatikan bahwa contohnya nih, PKA 1 dari atau COOH-nya valin itu nggak akan kita gunakan. Kenapa? Karena COOH-nya valin itu sudah membentuk ikatan peptida dengan lisin gitu. Jadi ini nggak akan kita pakai. Begitu juga dengan apa? Begitu juga dengan PK2-nya lisin. PK2-nya lisin itu kan NH2, NH3-nya dari lisin yang ada di rantai utama gitu ya. Bukan yang di gugus R. Nah, NH3 yang di gugus utama apa rantai utamanya lisin itu sudah dipakai untuk bentuk ikatan peptida. Jadi ini tidak akan kita pakai gitu. Nah, jadi yang perlu kita pertimbangkan hanya apa? PKA1-nya lisin, yaitu yang ini PKA1, PK2-nya valin. Ya, ini PKA1 lisin, PK2 valin itu yang ini, gitu ya. Terus PKR, gugus R-nya dari lisin, yaitu yang ini ya. Ini adalah PKR lisin, gitu. Nah, pada pH rendah, pada pH sorry, pada pH sorry, pada pH 9 aja ya. Jadi apa? Jadi ketiga gugus ini itu punya bentuk asap dan bentuk basanya, gitu kan. Jadi untuk yang PK1 gitu ya. PK1 itu kan COOH. Berarti bentuk asapnya itu yang COOH. Ketika dalam suasana basah, dia akan terdeprotonasi melepas protonnya menjadi COO minus. Untuk yang PK2 itu kan NH apa amina primer pada dasarnya. Jadi ketika dia asam, dia itu berada dalam bentuk NH3 plus gitu. Kemudian ketika basah dia akan melepas H plusnya itu menjadi NH2 ya. Sama begitu juga PKR. PKR itu dia juga amina. Jadi nanti gini gitu ya. Nah, sekarang pada pH 9 itu jadi kalau pH-nya itu lebih dari pKa, maka kita akan punya bentuk basanya. Sedangkan kalau pH-nya itu kurang, jadi gini, pH lebih dari pKa, maka kita punya bentuk basanya. Tapi kalau pH-nya kurang dari pKa, itu berarti kita punya bentuk asamnya gitu. Nah, pada pH 9 itu apa berarti? pH ya, pH 9 itu pK 1. Jadi kalau yang pH 9 itu kan pK 1 itu kan berapa? 2,18. Karena pH-nya lebih dari pKa, maka dia ada dalam bentuk basanya. pK 1 dalam bentuk basa, muatannya itu -1. pK 2, pK2 itu 9,74. Pada pH 9, dia masih berada dalam bentuk asamnya. Bentuk asamnya itu muatannya adalah +1. Jadi ini +1. Nah, terus PKR-nya itu 10,53 gitu ya. Karena pH-nya masih kurang dari pKa, maka dia berada dalam bentuk asamnya juga. Yaitu yang mana? Yang ini, yang NH3+. Muatannya adalah +1. Nah, muatan totalnya berarti -1 +1 +1, yaitu +1. Ya, jadi muatan valin listrik pada pH 9 itu adalah +1 gitu. Nah, pada pH 10 gimana? Pada pH 10 pK1 sama 2,18. 10 lebih dari 2,18 berarti kita dalam bentuk basanya -1. PK2, nah ini 9,74. Sekarang pH-nya 10, berarti sudah dalam bentuk basanya nih karena pH-nya lebih dari pKa. Muatannya berapa? 0. Untuk PK2
bentuk basanya muatannya nol. Nah, untuk yang PKR itu 10,53, pH-nya 10. Karena pH-nya masih kurang dari pKa, maka dia bentuk asamnya muatannya plus satu. Jadi totalnya adalah nol. Itu ya. Nah, jadi cara ngitung pH dari suatu dipeptida atau tripeptida gitu ya, itu kayak gini gitu. Jadi buang dulu yang nggak dipakai datanya gitu ya, biar nggak bingung gitu. Oke, mau oke ini ada yang minta jelasin lagi nih buat yang pH 10 ya. Jadi gini, eh jadi untuk menentukan apakah dia, jadi gini, setiap pKa, PK1, PK2, PKR ini kan pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk dari pKa. Nah, setiap pKa itu kan eh, berhubungan dengan reaksi asam basa, gitu kan, berhubungan dengan suatu pelepasan proton, gitu. Jadi nanti ada bentuk asamnya dan bentuk basanya, gitu. Nah, jadi untuk ini PK1 itu kan berhubungannya dengan gugus COOH-nya lisin yang ini, ya. Nah, nah itu tuh PK1 lisin itu COOH. Nah, jadi di dalam bentuk asam itu adalah COOH, sedangkan dalam bentuk basanya dia adalah COO minus, gitu. Jadi ketika basa H plusnya ini yang ada di COOH ini akan lepas sehingga tersisa COO minus. Nah, kemudian kalau untuk NH3 apa untuk gugus amina-amina yang ada di PK2 dan PKR itu bentuk asamnya. Jadi amina itu kan awalnya NH2 sebenarnya. Nah, kalau dalam asam NH2 ini akan menjadi NH3 plus, dia akan menerima H plus dari lingkungannya gitu ya. Nah, jadi dia NH3 plus kalau di asam, sedangkan kalau di basa dia akan kembali menjadi NH2 gitu. Nah, untuk menentukan apakah gugus itu bersifat asam atau gugus itu berada dalam bentuk asamnya atau dalam bentuk basanya, itu kita perlu lihat pH dari larutan itu sendiri, gitu ya. Kita bandingkan dengan pKa-nya. Jadi, untuk PK1 nih misalnya, untuk PK1 itu 2,18, sedangkan dalam kita maunya di pH 10. Karena pH-nya itu lebih dari pKa, maka kita tahu bahwa gugus yang berhubungan dengan PK1 ini itu ada dalam bentuk basanya gitu. Kalau kurang dari pKa, maka nanti dalam bentuk asamnya. Nah, jadi kalau kita udah tahu nih kalau yang PK1 itu bentuk apa kita berada dalam bentuk basanya. Nah, bentuk basanya PK1 itu eh, bentuk basanya PK1 itu adalah bermuatan negatif satu. Ya udah, kita masukin negatif satu di sini gitu kan. Nih. Nah, kemudian untuk PK2 itu 9,74 nilainya. Nah, karena kita mau pH 10, karena kita mau pH 10, nah pH-nya ini udah lebih dari pKa gitu. Jadi 10 itu kan lebih dari 9,74, pH lebih dari pKa, maka si gugus yang berhubungan PK2 ini juga dalam bentuk basanya. Nah, bentuk basanya PK2 itu adalah NH2 yang mana muatannya adalah nol. Maka kita masukkan nol di sini. Nah, untuk PKR itu eh, sama dia gugus amina juga, tapi PKA-nya dia PKR-nya itu adalah 10,53. Karena pH-nya 10, maka pH-nya itu sekarang kurang dari pKa. 10 itu kurang dari 10,53. Maka gugus yang berhubungan dengan PKR ini itu ada dalam bentuk asamnya. Yang mana bentuk asam itu ada NH3 plus yang bermuatan plus satu, gitu kan. Nah, jadi dari tiga gugus ini muatan totalnya berapa? Plus minus satu tambah nol tambah plus satu. Jadinya adalah nol, gitu ya. Yang tadi nanya yang PS10 gimana? Udah paham? Oke. Nah, ini ada yang jelas, ada dua orang lagi yang nanya ya gimana cara mengeliminasi mana yang nggak dipakai gitu ya. Nah, pada dasarnya gini, eh, asam-asam amino itu kan punya gugus, punya rantai utama, punya gugus. Nah, di rantai utama itu pasti ada gugus amina, NH.
NH2 atau NH3 plus gitu ya dalam bentuk asamnya, dan juga gugus karboksilnya COH atau CO minus gitu. Itu pasti dua itu pasti ada gitu. Nah, ketika dua gugus ini, jadi misal dari gugus COOH asam pertama, asam amino pertama dan gugus NH2 asam amino kedua bergabung membentuk ikatan peptida, akibatnya apa? Akibatnya sifat asam basa mereka hilang gitu. Kenapa? Karena sekarang mereka jadi ikatan amida yang nggak punya hidrogen yang bisa dilepaskan lagi atau diterima hidrogen lagi gitu. Jadi yang tidak apa jadi PKA yang tidak dipakai dalam tanda kutip itu adalah PKA dari gugus-gugus yang telah membentuk ikatan peptida gitu. Nah, dalam kasus ini coba kalau aku hapus lagi gitu ya. Aku hapus lagi. Nah, jadi pertama kita harus tahu dulu mana sih rantai utamanya gitu kan. Nah, rantai utamanya itu ya tadi ya kita harus tahu dulu rantai utama itu selalu NCC NCC N apa amina C CO amina lagi C CO amina C CO amina C CO amina C CO gitu. Nah, pola itu ada di mana? Ada di sini nih. Nih, tuh ya. Kalau kalian lihat di sini ini kan amina NH2 terus C terus CO terus amina C CO gitu kan. Ini adalah rantai utamanya gitu. Nah, kalau udah ketemu rantai utama, baru kita tentukan ikatan peptidanya itu di mana gitu. Oh enggak, pertama gini dulu sebenarnya. Pertama setelah kita tentukan ikatan itunya, maka kita akan menentukan rantai sampingnya gitu kan. Nah, rantai sampingnya mana? Ini dan ini gitu kan. Berarti karena yang terikat ke C yang kedua gitu. Itu C yang kedua itu maksudnya NC. Nah, C yang itu gitu. NCC yang ke C yang ketiga itu kan CO dari karboksil yang kemudian nanti kalau membentuk ikatan peptida yang menjadi amida gitu kan. Nah, nanti C itu akan eh, berkaitan dengan rantai samping gitu kan. Nah, kemudian baru kita berarti ikatan peptidanya kan antara dua asam amino yang berdekatan gitu kan. Berarti apa? CO dan NH ini ikatan peptidanya nih. Nih ikatan peptida gitu. Ikatan peptida. Nah, berarti yang terlibat ikatan peptida tuh apa sih? Ini kan valin, ini lisin. Berarti yang terlibat ikatan peptida itu adalah COOH dari valin dan NH2 dari lisin gitu. Berarti yang PKA yang nggak kepake yang mana? Ya dua itu, yaitu COOH-nya valin, yaitu yang ini, ya, dan NH2-nya lisin, yaitu yang ini, gitu. Nah, nanti kalau lisinnya berikatan dengan asam amino lain, gimana? Gitu. Ya sama, COOH-nya lisin itu juga akhirnya nggak dipakai karena kan pasti akan berikatan dengan NH2 dari asam amino yang berikutnya, gitu. Nah, bentuk valin sama lisinnya berarti harus sama enggak juga. Kenapa? Karena di sini kita udah dikasih tahu nama di peptida itu valin lisin. Artinya apa? NCC NCC-nya itu urutannya valin terus lisin gitu. Asam amino yang pertama itu valin, kalau di apa di itu NCC NCC-nya. Nah, asam amino yang kedua itu lisin gitu. Ya. Oke, paham. Kalau mau cara cepatnya gini sebenarnya. Kalau ada polipeptida gini, yang diperuntukkan itu cuma ada ini. Semua PKR diperhitungkan. Semua PKR nggak mungkin dieliminasi ya. PKR itu pasti diperhitungkan. Nah, untuk PK1 itu PKR ambil semua, PK1 ambil yang terakhir saja, PK2 ambil yang
pertama saja. Oke, ini jadi kalau valid lisin yang bentuk KTP validnya COH, katanya NH, lisinnya NH. Ini selalu, iya itu selalu seperti itu ya. Valid lisin itu valilnya COH, lisinnya yang NH juga gitu. Nah, jadi cara cepatnya gini, PKR ambil semua, PK1 ambil yang terakhir saja, PK2 ambil yang pertama saja. Maksudnya apa ambil yang terakhir dan pertama? PKA1 ambil yang terakhir saja. Di sini yang terakhir apa? Lisin. Berarti PK1-nya cuma diambil yang lisin aja, yang lainnya abaikan aja. Gitu. PK2 ambil yang pertama saja. Yang pertama apa? Valin. Oh ya udah, berarti PK2 yang diambil valin aja, yang lainnya abaikan. Gitu. Ini berlaku juga kalau misalnya dia, ini kan dipeptida. Misalnya tripeptida, sama kayak gitu juga. Kalau berarti kalau yang PK1 ambil yang ketiga aja, PK2 ambil yang pertama aja. Tetrapeptida berarti PK1 ambil yang keempat aja, PK2 ambil yang pertama aja. Tapi ingat PKR harus semuanya diambil gitu. Oke, kebayang semuanya yang nanya tadi terutama ya. Oke, ATP sering disebut sebagai energy currency di dalam sel. Reaksi yang benar regenerasi ATP berarti apa? Regenerasi itu artinya apa? Pembentukan kembali ATP gitu kan. Berarti produknya harus ada ATP dong, gitu ya. Nah, pembentukan ATP itu seperti yang ada di soal-soal tadi itu membutuhkan energi gitu ya. Berarti apa? Energi pasti ada di kiri gitu. Jadi yang benar itu adalah yang D gitu ya. ADP tambah PI, kita butuh masukin energi supaya jadi ATP gitu. Masuk akal kebalikannya, ATP kalau kita hidrolisis menjadi ADP dan PI, maka akan menghasilkan energi gitu kan. Di bawahnya merupakan yang bukan merupakan perbedaan antara struktur sel eukariot dan prokariot adalah yang bukan merupakan perbedaannya. Eh, ada namanya defosforasi sama regenerasi ATP beda ya. Kebalikan justru itu. Defosforasi ATP itu ya hidrolisis ATP itu gitu. Regenerasi itu kebalikannya ya. Yang bukan merupakan perbedaan struktur sel eukariot dan prokariot itu, oh yang bukan ya, itu adalah ini ya. Jadi semua sel itu pasti punya membran sel. Nggak mungkin ada sel yang nggak punya membran. Ya. Jadi eh, jumlah organel kalau eukariot itu jauh lebih banyak. Ya. Pembelahan sel juga itu caranya berbeda. Kemudian apa namanya? Ada tidaknya membran sel itu semua sel punya membran. Jadi bukan perbedaan. Ukuran genom eukariot itu jauh lebih besar. Ada tidaknya inti sel, ya benar. Sebenarnya ada tidaknya membran inti sebenarnya. Cuma ya inti sel tuh ruangan yang dibungkus oleh membran sel. Jadi kalau membran sel yang nggak ada, ya inti selnya nggak ada. Gitu. Untuk melakukan isolasi DNA plasmid perlu disiapkan kalium asetat H5,5 yang itu 3 molar ion K+. Berapa mol KOAC dan asam asetat yang diperlukan untuk menyiapkan 500 ml larutan ini? K asam asetat sekian gitu ya. Nah, jadi di sini eh, pada dasarnya kita pakai persamaan yang umum untuk apa namanya untuk buffer yaitu persamaan Henderson-Hasselbalch ya ini ada di kimia dasar pH sama dengan pKa tambah log konsentrasi basa per konsentrasi asam dalam hal ini
pH sama dengan pKa tambah log. Basanya apa? Kalium asetat. Asamnya adalah asam asetat. Tuh kan. Nah, itu karena nah, di sini kita dikasih tahu bahwa kita harus punya 3 molar ion K+, gitu kan. Nah, kalau K plusnya 3 molar, berarti KOAC-nya harus 3 molar juga, gitu. Karena ion K plus itu pasti datangnya dari KOAC, nggak mungkin ada K plus dari eh, apa namanya, nggak mungkin ada K plus dari sumber lain, gitu. Jadi kita tahu di sini bahwa KOAC-nya itu adalah 3 molar, gitu. Jadi kita masukkan 5,5 sama dengan PK itu kan min log sekian ya, min log 1, berapa tuh? Min log 1,74 kali 10 min 5 itu berapa? Coba ya. 1,74 kali 10 pangkat 5. Nah, ini tuh 4,76. Jadi 4,76 plus log 3 per konsentrasi HOAC. Nah, hasilnya berapa? Nah, kalau ini nanti kita pindah ruas kan jadi log HOAC 3 per HOAC sama dengan 5,5 kurangi 4,76. 0,74 berarti 3 per HOAC sama dengan 10 pangkat 0,74 itu adalah 5,954. Nah, berarti konsentrasi HOAC-nya itu 3 per 5,49. 54 molar. Itu 0,546 molar. Itu kan. Nah, ya udah, berarti untuk mencari molnya tinggal dikali volume gitu kan. N KOAC ya tinggal 3 molar dikali 0,5 liter. Itu kan. 1,5 mol. Terus yang kalau yang apa namanya? Yang satunya ya apa namanya? Asam asetatnya berarti 0,546 molar dikali 0,5 liter, 0,273 molar, sorry, mol. Nah, jadinya 2,7, 0,273 dan 1,5. Ini ya yang paling dekat tuh. Sistem buffer apa yang paling layak dibuat dari senyawa pada tabel untuk menstabilkan pH medium mikroalga pada pH 8? Nah, buffer yang paling layak dibuat itu adalah buffer yang pH-nya paling dekat dengan pKa-nya paling dekat dengan pH, gitu ya. Jadi uh, Jadi kita harus cari dulu nih PKA-nya berapa. Kalau gini kan nggak jelas nih berapa. PKA-nya berapa nih masing-masing. Itu ya. 4,2 kali 10 pangkat 7. 6,38. Ini 10,32. Terus ini 2,12. 7,2. 0. 7,21. Yang terakhir adalah 4,8 kali 10 pangkat
13, 12,31. Nah, mana yang paling mendekati pH 8? Yaitu adalah yang ini, gitu ya, H2PO4 minus, gitu ya. Nah, H2PO4 minus itu akan bertindak sebagai asamnya. Kenapa? Karena kita kan membandingkan pKa. Jadi kita membandingkan kemampuan apa? Bukan kemampuan apa namanya? Kecocokan dia sebagai asam, gitu. Jadi nanti asamnya itu adalah H2PO4 min basanya berarti adalah HPO4 2 min, gitu. Nah, perbandingan konsentrasi setiap spesiesnya ya pakai tadi Henderson Hasselbalch lagi, gitu ya. Jadi nanti 8,0 sama dengan 7,21 tambah log HPO4 2 min dibagi H2PO4 min. Tuh. Nah, nanti jadi HPO4 2 min per H2PO4 minnya bisa kalian cari lah ya di situ. Gitu. Ini kita agak cepat aja karena tinggal dikit lagi waktu kita gitu ya. Amonia merupakan fase lemah, Ka-nya segitu. Sel-sel memiliki pH 7, pH lisosom 45 sampai 5. Jika sel amonia, aduh ini mah pilihan ya agak susah. Ini aja deh. Gambar di atas merupakan gugus fosfatidilkolin, suatu fosforid membran. Gugus sisrom memiliki cekiral, sedangkan gugus kolin tidak. Ini benar. Atom nitrogen pada gugus kolin. Jadi kolin tuh bentuknya cuma CH2, CH2 ini ya. Ini kolin tuh gini. Kolin tuh, oke, fosfatidilkolin tuh gini ya. Ini intinya asam lemak. Ini asam lemak. Terus itu fosfat. Terus kolin. Kolin itu CH2, CH2, N, CH3, CH3, CH3 plus. Nah, jadi jelas bahwa kolin ini nggak mengandung apa atom cekiral gitu ya. Karena minimal mengikat dua hidrogen mereka. Ini kolin. Nah, atom nitrogen pada gugus kolin memiliki sejumlah domain elektron sama dengan C alfa pada asam lemak, yaitu tetrahedral. Ya benar ya, jelas ya dari sini N-nya itu tetrahedral pasti. C alfa gugus asam lemak juga itu tetrahedral. Ya. Ingat ya C alfanya ya. Kalau C karbonilnya itu bukan tetrahedral, itu trigonal, planar. Fosfatidilkolin adalah amfipatik, ya benar. Karena ya kolida ini kan hidrofobik, hidrofilik, asam pakai hidrofobik gitu ya. Energi yang tersimpan pada ikatan ester fosfat lebih besar dari ikatan ester asil gliserol. Nah, kayaknya ini salah sih. Soalnya ester fosfatnya, soalnya fosfat itu kan merupakan gugus yang bermuatan negatif ya, ketemu dengan kolin yang bermuatan positif gitu. Eh, hmm, ester fosfat sama ester asil gliserol ya. Ester asil gliserol itu kan cuma COO minus gitu ya. Tapi memang biasanya penempelan fosfat itu ini sih apa? Penempelan fosfat itu biasanya membutuhkan energi memang. Tapi apakah energinya apa energinya lebih besar dari ester asil gliserol gitu ya? Tapi sepertinya iya sih. Kayaknya iya ini benar. Tapi nanti nggak tahu nih, coba dicek lagi gitu ya. Di dalam air gugus yang dapat memberikan hidrogen pada asam amino di atas adalah, nah, gugus yang bentuk ikatan hidrogen itu jelas yang ini ya. Eh, Kalau nggak amina ya COOH gitu biasanya. Dan jadi yang CH3 yang alkil alkil doang itu nggak bisa. Nah, jadi di sini yang A
Itu jelas salah ya. Sorry, yang gugus A itu jelas nggak bisa. Gitu ya. Yang bisa itu cuma gugus B dan C. Nah, gugus B itu kan bentuknya gini. C, O, O, H. Itu kan. Sedangkan yang gugus C itu bentuknya NH2. Eh, sorry, ini dalam air ya. Di dalam air itu bentuknya sebagai CO minus ini. Nah, sedangkan di ini NH3 plus. Tuh. Jadi, gugus C itu bisa eh, maksimum dua ikatan hidrogen ini benar. Ya. Nah, ini maksimum maksimum dua ikatan hidrogen. Yang ini tiga ikatan hidrogen ya. Jadi karena dia punya tiga hidrogen, tiga-tiganya bisa berikatan hidrogen, jadi maksimalnya tiga ikatan hidrogen. Sementara yang CO minus ini ada dua O, dua-duanya bisa membentuk ikatan hidrogen. Jadi maksimalnya dua ikatan hidrogen. Asam amino berikut ini memiliki nilai pKa 1, 2, R, berterus gitu. Oke. Nah, ini pilihan juga jadi kurang tahu. Organisme merupakan garam-garam organik tekanan osmosis sel dipengaruhi oleh keberadaan partikel dalam sel dalam lingkungan hipertonis dan sel keluar dari lingkungan. Tentang membran ini udah pernah diajari belum? Udah ya harusnya. Oh ya udah ya tadi. Tekanan osmosis sel dipengaruhi oleh keadaan partikel di dalam sel. Ya benar. Ya ini jelas ya. Terus dalam lingkungan yang hipertonis, cairan sel akan keluar dari lingkungan. Ya ini benar. Jadi dalam lingkungan hipertonis itu adalah lingkungan yang memiliki tekanan osmotik di luar lebih tinggi daripada di dalam. Gitu ya. Jadi hipertonis itu zat larutnya lebih banyak gitu ya. Nah, karena zat larut di luar lebih banyak, maka air akan keluar gitu ya. Air akan keluar hingga nanti eh, tekanan osmosisnya sama gitu. Jadi nomor tiga ini benar. Nah, apakah organisme merupakan garam-garam organik gitu ya? Organik ini kayaknya enggak deh. Ini lebih ke anorganik sebenarnya. Jadi garam-garam organik ini setahu ya itu enggak diperlukan gitu. Yang diperlukan itu garam-garam anorganik gitu. Jadi molekul-molekul organik itu biasanya ke dalam sel itu bukan dalam bentuk garamnya. Jadi jawabannya dua dan tiga. Oke, stereokimia mengkaji peran ruang relatif atom-atom dalam struktur molekul. D-glisin muter bidang cytosis ke kanan, sementara L-glisin ke kiri. D-glukosa bagian cermin dari L-glukosa. Ini benar. Tidak keseluruhan dua keluarga penyusun protein memiliki atom C kiral. Ini benar. Jadi asam amino yang tidak kiral itu ada ya, yaitu glisin. Glisin itu R-nya cuma H. Jadi nanti C alfanya itu meningkat 2H. D-glukosa adalah uh, bagian cermin dari L-glukosa. Iya, benar gitu ya. Nah, masalahnya ini yang nomor satu nih. Jadi penamaan D dan L itu pada sebenarnya bukan dari berapa apakah dia memutar cahaya polusi ke kanan atau ke kiri ya. Itu lebih ke konfigurasi relatif dia terhadap D glyceraldehyde dan L glyceraldehyde. Nah, D glyceraldehyde dan L glyceraldehyde itu benar. D glyceraldehyde itu ke kanan, L glyceraldehyde itu ke kiri. Tapi apakah D dan L yang lain, ya misal D glycine dan L glycine itu memutar ke bidang yang sama, itu belum tentu, gitu ya. Jadi sebenarnya ini mungkin jawabannya mungkin jawabannya yang diinginkan itu adalah itu benar, tapi sebenarnya ini tuh salah gitu. Maksudnya dalam artian ini belum tentu, nggak bisa ditentukan hanya dengan oh oh ini D glycine, oh ini L glycine, itu nggak bisa sebenarnya. Cuma ya eh, ya kalau ada soal gini jawab bener aja gitu ya. Jadi eh, ya kalau ada soal kayak gini satu dua tiga aja gitu. Kecuali memang dosennya udah ngomong kalau D dan L itu nggak ada hubungannya. Gitu. Soalnya kadang ada dosen yang ngomong gitu gitu loh. Jadi aku juga
mau benerin juga gimana gitu kan. Oke, ini siklus sel. Siklus sel udah diajarin. Kalau siklus sel belum diajarin, aku lewat aja nih. Oke, udah. Sel tidak dapat melakukan apoptosis. Ini salah ya. Sel itu bisa melakukan apoptosis. Apoptosis itu kematian sel terprogram. Jadi kematian sel yang memang memang dibutuhkan, pada dasarnya gitu, dibutuhkan agar kelangsungan hidup organismenya berjalan dengan baik gitu. Siklus hidup sel dimulai pada saat terbentuk dua anak sel akibat belahan sel induk. Checkpoint ini disebut fase M. Ya, ini disebut fase M, benar. Urutan ya, jadi siklus sel itu ada 4 fase ya. Jadi ini salah nih. Ini udah jelas. Ini udah ini salah. Ini benar, sorry. Ini benar. Jadi sebenarnya gini, siklus sel itu ada G1, terus S, terus ada G2, gitu ya. G2 ini panjang ya. Nah, terus yang terakhir ada M gitu. Nah, selain itu sel juga bisa masuk ke siklus G0. G0 ini ketika selnya gak mau membelah lagi gitu pada dasarnya. Ya. Jadi ketika nanti selnya akan membelah, dia akan masuk ke G1 gitu. Nah, terus S, terus G2, terus M gitu. Ya, jadi ini antara satu dan dua atau satu saja pada dasarnya gini ya. Jadi apakah G0 ini termasuk urutan itu tergantung tergantung sumbernya, soalnya ada yang masukin G0 ke dalam, ada yang enggak gitu. Jadi ada yang menuliskannya kayak gini, jadi habis G0 ini terpisah sendiri, ada juga yang masuk gitu. Kalau dari dosennya gimana ngajarinnya kalau siklus hidup sel tuh? Ngitungnya setelah apa? Iya. Oh, oke oke. Jadi ya, sel itu dianggap sel itu kan ketika ya udah sudah terpisah gitu. Ketika sudah terpisah, oh berarti ini udah ada sel baru nih gitu. Berarti itulah menurutku sih bener ya. Ya itu mulainya sel itu ya dari situ gitu. Iya, bukan, bukan dari yang G1. Sel akan mengeluarkan cairan keluar jika ditempatkan dalam peralatan hipotonik. Ini salah. Ya, jadi eh, yang mengeluarkan cairan keluar itu kalau ditempatkan hipertonis ya yang tadi ya. Kalau hipotonik itu justru dia akan memasukkan cairan dari luar sel gitu. Hipotonik adalah keadaan di mana tekanan osmosis di luar sel lebih rendah dari tekanan osmosis dalam sel. Nah, ini benar. Jadi yang benar itu adalah pertanyaan yang dua aja. Pernyataan yang dua aja yang benarnya. Yang atas itu kebalik gitu ya. Pasangkan pernyataan berikut. Oh, pasangkan gak usah lah. Suatu reaksi dengan energi plus negatif dapat berlangsung. Ya, benar. Ada reaksi dengan energi tekanan tinggi tidak dapat melalui energi aktivasi reaksi. Hmm, apa nih maksudnya? Aku kurang paham nih. Kalimat kedua ya terutama ya. Maksudnya apa ini? Aku kurang tahu nih. Ini kalimatnya maksudnya apa? Kurang jelas. Gambar di bawah ini alveoli pada paru-paru terhubung sel-sel dalam pembuluh darah. Perkirakan nilai parsial O2 dan CO2 masing-masing pada bagian A, B, C, D.
Oh, yang akan mungkin terjadi transfer gas secara difusi pada sel tubuh, sistem tubuh manusia. Oke, jadi kita kan mau eh, O2 masuk ke tubuh dong. O2 masuk ke tisu sel, tapi CO2 kita mau keluar ke atmosfer, gitu kan. Maka ya udah kita harus membuat pada dasar ini sih angkanya terserah berapa sih harusnya. Tapi yang penting lebih gede atau lebih kecil daripada si ininya yang ada di alveolus ini gitu. Kita mau O2 masuk ke alveolus. Berarti yang di atmosfer itu harus lebih tinggi daripada yang di alveolus. Ya, PO2 di atmosfer yaitu A itu harus lebih tinggi dari 100 gitu supaya nanti masuk ke alveolus. Maka dia misal aku kasih 120 gitu. Nah, terus dari alveolus kita mau dia masuk ke tisu sel atau ke sel jaring apa sel-sel dalam jaringan. Maka PO2 di tisu sel harus lebih rendah daripada P di alveolus gitu. Karena udara itu mengalir dari tekanan tinggi ke tekanan rendah gitu kan. Jadi PO2 di C itu harus lebih rendah. Misalnya aku kasih berapa 80 gitu. Nah, terus yang CO2 kita mau kebalikannya. CO2 itu kita mau dari tisu sel ke alveolus kemudian keluar gitu kan. Maka tekanan CO2 di atmosfer itu lebih rendah daripada alveolus. B itu harus lebih rendah dari 40. Berarti misalnya kita kasih 20 gitu. Nah, terus yang D, D itu lebih tinggi dari 40 supaya nanti bisa keluar dari tisu sel ke alveolus. Jadi misal kita kasih 60 gitu, itu benar gitu ya. Ini nggak usah. Ukuran sel mencerminkan ukuran organisme ini salah ya. Contohnya apa? Contohnya adalah ini apa namanya? Sel-sel lumut gitu ya. Tumbuhan lumut itu lebih gede daripada sel manusia. Tapi ukuran lumut itu jauh lebih kecil dari manusia gitu kan. Jadi ini belum tentu ya. Ukuran sel mencerminkan ukuran organisme ini. Nah, terus fotosintesis ditemukan pada sel tanaman dan sel bakteri, ya. Jadi ada beberapa bakteri yang bisa fotosintesis kita sebut sebagai cyanobakter gitu kan. Nah, jaringan tersusun atas sel dan organ tersusun atas organel. Salah ya ini. Jadi yang salah itu yang keduanya. Organ itu bukan bukan asas organel, tapi atas apa? Atas jaringan gitu. Jadi urutan itu sel, jaringan, organ gitu. Jadi jaringan terus atas sel, organ tersusun dari jaringan gitu. Kemudian organ-organ nanti akan menyusun organisme gitu. Tapi ini ternyata dia ini ya, sel hewan mengandung mitokondria sedangkan sel bakteri tidak. Ini salah. Sel bakteri pun mengandung mitokondria gitu ya. Nah, tapi ini kayaknya dia mintanya satunya benar gitu ya. Padahal mah enggak juga gitu. Jadi ukuran sel itu belum tentu menunjukkan ukuran organisme sebenarnya ya. Tapi dia mintanya benar ya ya udahlah, kita turutin aja gitu. Tapi yang jelas 2 dan 3 ini gini gitu ya. Dan 4 itu pasti salah karena sel bakteri itu tetap punya mitokondria gitu. Ini hitung perbedaan besar magnitude itu tinggal log yang gede kan yang amuba ya. Berarti 700 per 7 gitu. 700 ini 700 mikrometer mikrometer 7 mikrometer gitu. Jadi kita samain satuannya. Terus log 100 berapa? 2 gitu. Jadi pada dasarnya tinggal log dari yang besar di bagian kecil gitu. Ini penamak sel tanaman iya. Organel ini dua lapis membran. Itu adalah ya tadi mitokondria dan kloroplas ya. Nukleus kloroplas mitokondria. Aduh, nomornya nggak kelihatan ya udahlah. Ini tetapan kesetimbangan ya pakai ini aja ya apa eh, rumus kesetimbangan. Jadi ya ini kan glukosa dan fosfat dihidrolisis glukosa dan fosfat anorganik. Glukosa dan fosfat konsentrasi 1 molar. Kesetimbangan terdapat 0,05% dari keadaan awal. Berarti sisanya tinggal 0,05 molar gitu kan. Berarti nanti G6P-nya itu adalah 0,05 molar
Terus berarti glukosanya itu adalah karena sisanya 0,05 berarti glukosanya udah ada berapa? Udah ada 0,95 molar gitu kan. Terus eh, fosfatnya berarti ada sama 0,95 molar juga. Kan G6P kesetimbangan G tambah P gitu reaksinya. Nah, K-nya berarti apa? Ya udah, berarti 0,95 kali 0,95 bagi 0,05. Itu kan glukosa kali fosfat per G6P-nya. Nah, teman kesetimbangan pembentukannya berarti K yang K1 ini ya. K2-nya adalah seper K1 pada dasarnya sih gitu. Karena kan reaksinya jadi reaksi kebalikannya gitu kan. Dan kalau reaksinya dibalik gitu, tetapan kesetimbangannya di seper gitu ya, dibalik juga. Cairan sel jika tempat yang melakukan akan keluar dari sel jika sel pada 0,5 gram HCl2 ke dalam 2 liter air. Waduh, ini apalan ini. Aku nggak tahu di berapa tekanan osmosis apa dari sel itu berapa. Tapi pada dasarnya yang seperti tadi ya, konsep hipertonis dan hipotonis tadi gitu ya. Jadi kalau tekanan osmotik di dalam kalau tekanan osmotik di luar lebih tinggi, maka air akan keluar. Kalau tekanan osmotik di luar lebih rendah, maka air akan masuk gitu. Organisme yang tidak termasuk dalam domain bakteria. Aduh, aku tahu, aku nggak tahu nih. Ini harus dicari nih, gitu ya. Ini hafalan soalnya. Tentukan molekul yang bersifat non polar. Ini polar, jelas. H2S ini polar, ini salah. NH3 ini polar. Ini udah berarti, bentar. Berarti yang tapi glukosa itu, glukosa di non polar tuh agak gimana gitu. Soalnya dia banyak banyak banget gugus OH-nya, gitu ya. Jadi ya agak aneh sih sebenarnya. Tapi kalau di sini juga ada H2S masalahnya, gitu ya. H2S itu kan juga polar sebenarnya. Interaksi van der Waals merupakan interaksi penstabil struktur makromolekul. Iya, sesama rantai samping makromolekul dapat interaksi van der Waals. Iya, ini benar. Ini juga benar gitu. Oh, ada yang bilang sel bakteri nggak mengandung mitokondria ya? Bentar. Tapi memang ini, oh iya benar. Iya, si mitokondria ini cuma ada di eukariot. Baru ingat aku. Bentar ya. Iya, si mana tadi ya? 27 ya? Yang sorry sorry, ini benar ya. Nah, berarti jawabannya semua benar nih. Heeh. Tapi itu tadi nomor satunya tetap agak ini ya, agak rancu. Nah ini rantai samping makromolekul berinteraksi van der Waals itu benar. Interaksi van der Waals instabil struktur makromolekul itu juga benar gitu. Nah tapi apakah mereka saling berhubungan kalau begini? Iya benar ya. Jadi karena sama rantai samping makromolekul berinteraksi van der Waals, maka interaksi van der Waals itu bisa menjadi interaksi penstabil struktur makromolekul gitu. Jadi ini saling berhubungan. Kayaknya ukuran sel ya. Ya, ini benar sih. Ukuran sel dibatasi oleh laju difusi sel terlarut dalam membran sel itu benar. Karena apa namanya? Kalau selnya terlalu
banyak, sel terlalu besar juga nanti lama-lama dia akan pecah lisis gitu ya. Nah, terus untuk ukuran sel tidak dibatasi oleh banyaknya organel yang ada di dalamnya. Ini kayaknya agak, kalau secara logika sih sepertinya salah ya. Karena kalau banyak organel ya dia butuh banyak ruang gitu kan pada dasarnya. Jadi ya apa namanya? eh, Kayaknya sih ini salah gitu. Cuma nanti coba dicek lagi ya. Ini gimana? Oke, gitu aja paling ini udah jam 2 apa jam 9 juga gimana? Mungkin ada yang mau bertanya tuh terakhir. Oke, kalau gak ada aku kembaliin ke Wira. Silakan Wira. Atau Oke, siapa? eh, Ya, Wira ya. terima kasih Ode udah mengisi kerapin pada malam hari ini. Semoga bisa membantu teman-teman banyak begitu ya untuk belajar di DKH, walaupun memang sebenarnya di DKH random banget ya. Dari tahun-tahun kemarin juga memang random begitu. Jadi em, bisa dikurangi ya ekspektasinya tentang soalnya begitu. Oke, saya stop recording.